Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Zahra Zudi, NIM 21021111000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab metodologi penelitian, yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran sendiri memiliki definisi, yaitu menurut Sugiono, skala pengukuran itu adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang kependekan interval yang ada di dalam alat ukur. Nah, sehingga alat ukur tersebut bisa jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif. Nah, sifat skala itu ada 4. Yang pertama itu ada skala nominal. Skala nominal itu skala yang paling lemah atau yang paling rendah di antara skala pengukuran yang lain. Jadi skala nominal itu hanya bisa membedakan benda atau peristiwa dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini tuh lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Ini dikarenakan dalam skala ordinal lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Skala interval itu karakteristiknya seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu adanya interval yang tetap. Nah, skala interval ini sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum kelipatan, atau skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Dan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio itu skala data dengan kualitas paling tinggi. Jadi pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala dari skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nah, nilai nol mutlak ini itu artinya nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau nilai rasio. Nah, skala pengukuran. Skala pengukuran itu dipakai untuk menggambarkan sifat informasi dalam nilai pada suatu variabel, menghubungkan nilai-nilai tersebut satu sama lain, sehingga tingkat pengukuran yang bisa digunakan itu untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai tersebut. Selanjutnya skala sikap. Nah, skala sikap itu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan karakteristik lain. Dalam skala sikap itu isinya ada nilai untuk menilai subjek, objek, atau perilaku-perilaku untuk mengkuantifikasikan atau mengukur kualitas. Yang pertama itu ada Goodman scale atau Disco scale. Itu adalah skala pengukuran yang ingin mendapatkan jawaban tegas. Misalnya itu jawaban iya, tidak, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan sebagainya. Jadi yang kalau ada jawabannya ya atau tidak, benar atau salah, itu termasuk skala Goodman. Terus yang kedua ada kategori scale. Itu adalah skalanya ini tuh membagi responden ke dalam beberapa kategori, lebih dari 2 kategori, seperti kita masuk tentang agama, tempat tinggal, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua ada Likert scale, yaitu satu skala Likert ini itu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas kelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi skalanya tergolong dalam tipe skala ordinal atau interval. Jadi kayak pilihannya itu ada kayak setuju, sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju, atau sering, kadang-kadang, hampir tidak pernah, atau sangat baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Yang terakhir itu ada semantik diferensial. Nah, semantik diferensial itu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, tapi bentuknya tidak merupakan pilihan ganda maupun checklist, tapi disusun dalam bentuk satu garis kontinum dengan jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, data yang diperoleh itu data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak materi tentang skala penelitian, metodologi penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.